Karena kenyataannya glaukoma di usia muda itu ada, bahkan di bayi pun ada. Paling sering sekali usia anak muda. Mata merah, beli obat tetes di apotek tanpa resep dokter. Mata merahnya sembuh. Nah, kemudian mata merah berulang, dikasih lagi obat tetes itu ya. Tapi efek sampingnya lama-lama jadi glaukoma dan juga katarak. Jadi dok, kalau misalnya pasien nih, orang tua kita, apakah saat dia terdiagnosa diabetes ataupun hipertensi pasti glaukoma dok? Halo Sobat Vision, selamat datang di Vision Talk, ruang bincang santai. Kita akan berdiskusi tentang banyak hal. Saya Dr. Farid akan menemani kita semua dan akan kita diskusikan. Hari ini kita kedatangan seorang dokter spesialis mata, fellowship bidang glaukoma. Udah hadir tengah-tengah kita. Terima kasih sekali Dr. Nelly sudah berkenan hadir di sini, Dok. Terima kasih dokter sudah hadir. Sama-sama Dokter Farid. Ini beliau expert banget ini tentang glaukoma, si pencuri penglihatan ya dok ya. Sebutannya Siap. gitu ya dok ya. Iya, glaukoma si pencuri Si pencuri penglihatan. penglihatan. Baik dok, langsung aja dokter. Gimana dok kabarnya hari ini, baik dok? Luar biasa. Gimana kabar Dokter Farid? Alhamdulillah sehat dokter. Sehat selalu, harus tetap sehat dan tetap semangat dokter. Sama-sama. Sebenarnya dokter Nelly ini episodenya sudah lama sekali ditunda karena kita udah menanti-nanti banget nih dokter Nelly bergabung di Vision Talk kita. Siap. Tapi hari ini alhamdulillah di tengah kesibukan beliau berkenan hadir bersama kita. Mudah-mudahan episode ini bisa memberikan pencerahan banyak bagi masyarakat tentang apa sih sebenarnya itu. Dokter boleh ceritakan nggak dok diri dokter? Dokter sebelumnya selain di rumah sakit mata kita di mana lagi dok prakteknya dokter? Ya, pertama sekali saya kenalkan diri dulu Siap ya. dokter. Saya Nelly Christina. Saya bekerja sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Prima Vision. Selain itu, saya juga bekerja sebagai dosen pengajar di program pendidikan dokter spesialis mata Universitas Prima. Nah, sehari-hari di Rumah Sakit Mata Prima Vision ini saya menangani kasus-kasus mata dan fokus menangani kasus glaukoma. Seperti itu Dokter Farid. Kita akan diskusi tentang glaukoma ya dok, karena Iya. memang ini topik yang benar-benar sebenarnya banyak yang sebenarnya dialami masyarakat, tapi masyarakat memang tidak aware dok. Tiba-tiba udah tidak bisa diselamatkan lagi kondisi kematanya. Menurut dokter, sebenarnya penyakit glaukoma itu apa sih dok? Supaya banyak orang tahu dan mengerti dok tentang sebenarnya glaukoma itu apa dok? Nah, glaukoma itu dia adalah peningkatan tekanan bola mata yang dapat menyebabkan kerusakan saraf optik. Nah, kerusakan saraf optik ini kalau semakin lama dia dapat mengganggu lapang pandang penglihatan. Seperti itu Dokter Faris. Oke, berarti kalau mengganggu penglihatan langsung hilang total gitu dok? Atau Iya, dia bertahap sebentar? perlahan-perlahan. Jadi karena dia itu gejalanya sangat perlahan-lahan tapi tetap progresif ya. Jadi orang tuh kayak nggak sadar bahwa penglihatan itu sudah dicuri gitu. Karena dia sedikit demi sedikit dia tuh progresif tetap berjalan terus seperti itu. Itu makanya dok sekarang kalau para dokter bilangnya ini si pencuri penglihatan gitu. Iya, pencuri penglihatan salentif. Nah, kita tahu ya kalau namanya pencuri ya, barang dari curi nggak akan mungkin kembali. Jadi ya kita harus kadang-kadang kita berharap kembali penglihatan setelah kita sadar, oh udah hilang semua baru kita sadar. Nah, karena ini pencurinya diam-diam ya, jadi kita nggak tahu penglihatan kita tiba-tiba udah tambah lama udah semakin kecil aja seperti itu. Berarti bener-bener nggak sadar gitu dok? Orangnya tiba-tiba ya perjalanan penyakit langsung buat dia jadi nggak bisa ngelihat gitu ya dok? Iya, ada yang dia tiba-tiba, ada yang semakin lama semakin berkurang penglihatannya gitu. Iya. Memang ini case-nya banyak teman-teman ya. Maksudnya ini juga case yang sangat, rata-rata case-nya berapa dok? 1 minggu dokter bisa ketemu pasiennya berapa dok? Kalau di rumah sakit mata kita aja. Bervariasi ya, tergantung faktor resiko dari pasien itu sendiri. Jadi ada yang bisa menyerang orang tua ya usia di atas 40 tahun dengan faktor resiko misalnya pasiennya ada diabetes, ada hipertensi, ada minus tinggi gitu. Jadi dia ada resiko untuk terkena glaukoma. Tapi nggak hanya orang tua aja Dokter Faris, yang muda-muda juga ada namanya glaukoma juvenile seperti itu. Jadi dia belum 40 tahun juga dia bisa kena glaukoma. Nah, ada lagi glaukoma akibat pemakaian obat-obatan tetes mata, ada juga seperti itu. Jadi dok, kalau misalnya pasien nih orang tua kita
apakah saat dia terdiagnosa diabetes ataupun hipertensi pasti glaukoma, Dok? Belum tentu, tapi dia faktor risiko. Sama aja dia diabetes, tapi dia harus tetap juga screening glaukoma, screening juga retinanya. Bisa aja dia juga retinanya terganggu. Jadi kita itu harus menilai pasien itu secara holistik. Jadi nggak hanya cerita glaukoma aja atau retina aja, tapi kita harus periksa matanya secara umum dulu. Nah, setelah kita lihat kasusnya dia glaukoma, baru kita spesifik ke arah glaukoma seperti itu. Oke, dokter. Berarti gini, Dok. Kita berarti harus nyarankan nih teman-teman semuanya kalau ada keluarga yang memang sudah dan diabetes dan hipertensi, harus kita screening berarti ya, Dok, ya, matanya ya, Iya. Dok ya. Untuk menyingkirkan ini supaya jangan jadi kejadian tiba-tiba gitu ya, Dok. Ya, jadi usia di atas 40 tahun kita harus screening awal ya. Oke. Screening awal itu sangat penting sekali untuk mencegah progresivitas glaukoma lebih lanjut. Kita juga harus periksa retinanya juga. Jadi kalau kita dari awal udah terdeteksi, kita dapat berikan pengobatan, jadi pengobatan dengan obat tetes glaukoma, jadi itu masih yang tahap ringan. Gitu. Karena pengobatan glaukoma ini kan Dokter Faris dia berbeda-beda tergantung dari tingkat beratnya kasus glaukoma itu sendiri. Bagaimana kondisi saat sekarang saraf matanya itu? Apakah sudah ada kerusakan saraf optiknya? Kerusakannya seperti apa? Ringankah, sedang, atau berat? Jadi tergantung apakah dia bisa dengan pemberian obat tetes aja atau pemberian obat tetes digabung dikombinasi dengan obat-obat oral yang dimakan, atau dia memerlukan laser glaukoma, atau dia memerlukan tindakan pembedahan. Dok, kan memang ini sih pencuri penglihatan ya, Dok ya. Iya. Ada nggak, Dok, sedikit tipsnya atau sedikit clue-nya, dokter? Kira-kira kalau orang tua mengeluhkan apa, terus anaknya bisa lihat, oh iya kayaknya ini harus diperiksa nih karena glaukoma. Misalnya tanda awal aja, Dok, yang sangat sederhana, Dok. Kira-kira apa, Dok? Kalau dia glaukoma yang sudah tertutup serangan akut, dia itu tiba-tiba matanya merah, sakit, kemudian kabur mendadak. Nah, itu jelas sekali. Dia tuh pasti kita harus periksakan glaukomanya karena dia serangan akut. Nah, yang berat itu adalah yang perlahan dan si pasiennya juga nggak sadar, tiba-tiba datang udah kabur sekali. Berarti memang kadang-kadang juga resikonya juga kita nggak bisa lihat pastinya seperti apa, tapi tiba-tiba kalau sudut terbuka yang dokter bilang tadi bisa-bisa dia nggak kelihatan ya, Dok ya. Iya, Kita langsung. semakin perlahan-perlahan glaukomanya itu semakin memberat. Nah, kalau orang tua kita punya penyakit glaukoma, maka anaknya punya resiko Oke. faktor untuk terjadi glaukoma. Tapi kita harus tetap screening dulu untuk dapat Di mencegah usia lebih berapa, Dok? Kalau awal. teman-teman yang muda tuh, Dok, kita bisa screening. Di usia 40 tahun tadi, dokter. Ya di awal juga bisa kita screening awal, kita bisa periksa Oh, dengan lebih awal dari 40 bisa, ya, dokter. kita periksa tekanan bola mata, kita periksa juga OCT-nya, Oke. kemudian kita periksa lapang pandang. Pangan pandang tuh lihat itu ya, Dok ya, lihat. Lapang pandang itu kita dapat melihat titik-titik lampu. Nanti di situ kita lihat, kita analisa bagaimana lapang pandangnya, apakah ada gangguan, gangguannya seperti apa, minimal kah, atau dia sudah berbentuk pola tertentu. Jadi teman-teman kalau ada keluarganya memang dia terdiagnosa glaukoma, saya pikir memang harus kita screening dari awal supaya memang yang seperti dibilang dokter Nelly ya. Jadi bisa kita cegah ya, Dok, karena lebih bagus kita mencegah daripada ngobatin ya, Dok. Benar dokter, karena kerusakan saraf optik ini dia sifatnya irreversible, artinya dia tidak dapat kembali. Berarti nggak bisa sembuh total ya, Dok? Kalau dia masih gejala awal, kita dapat mencegah lebih awal. Tapi kalau dia sudah berbentuk kerusakan saraf optik yang lebih berat akibat Iya, glaukoma, iya, iya. nah itu dia nanti tidak dapat kembali lagi. Nah, tapi di awal kita masih bisa kendalikan, kita Kalau dapat di dini ya, mencegah. Dok ya. Ya, misalnya dia datang dengan serangan akut, matanya buram mendadak, merah, kesakitan, kita segera lakukan tindakan supaya kerusakan saraf matanya tidak berlanjut. Nah, seperti itu. Itu masih bisa kita tolong untuk kita kendali. Bisa. Di Rumah Sakit Mata Prima Vision ini kita punya fasilitasnya untuk memeriksa saraf matanya ada, untuk melihat USG juga ada, untuk memeriksa tekanan bola mata ada. Dok, ini yang paling favorit, Dok, dari diskusi kita. Sebenarnya, Dok, kita bahas tentang mitos dan fakta ya, Dok. Siap. Glaukoma hanya menyerang orang tua, mitos atau fakta, dokter? Mitos. Karena kenyataannya
glaukoma di usia muda itu ada, bahkan di bayi pun ada. Bayi ya dok. Iya, Yang di tadi dokter bayi. bilang ya dok ya. Ya, di bayi baru lahir dia karena genetik, ya dia bisa kena glaukoma. Atau juga dia berkembang karena pemakaian obat-obat tetes mata yang tidak terkontrol, dia menyebabkan glaukoma. Oke, yang kedua dokter, Ya, obat tetes glaukoma ini bisa bikin mata rusak. Mitos atau fakta dokter? mitos. Justru obat tetes glaukoma ini untuk mencegah kerusakan saraf mata lebih lanjut. Oke. Tiga, dok. Glaukoma bisa dicegah total, mitos atau fakta dokter? Mitos. Mitos. Karena glaukoma itu bisa dicegah lebih awal untuk mencegah kerusakan saraf optiknya yang lebih berat. Jadi kita harus cegah di awal. Wah, teman-teman ini banyakkan mitos, teman-teman. Artinya kita mendengar selama ini tuh memang banyaknya mitos. Jadi kalau Anda meragukan terkait kesehatan Anda, ya boleh diskusi dengan para dokter kita. Di sini ada dokter Nelly dan dokter-dokter lain terkait dengan hal ini. Karena apa? Eh, banyak sekali ya dok. Kayak dulu kan kita kalau mata merah tuh pakai daun sirih ya dok ya. Dicuci pakai daun sirih kan kita buka terus matanya disuruh daun sirih gitu-gitu ya dok. Itu kan mitos-mitos yang akhirnya sebenarnya nggak baik ya dok buat mata kita ya dok. Paling sering sekali usia anak muda, mata merah, beli obat tetes di apotek tanpa resep dokter. Mata merahnya sembuh, nah, kemudian mata merah berulang, dikasih lagi obat tetes itu ya. Tapi efek sampingnya lama-lama jadi glaukoma dan juga katarak. Itu banyak sekali terjadi. Jadi istilahnya steroid induced glaucoma. Jadi obat tetes mata yang mengandung steroid tapi dia menyebabkan menginduksi Memang terjadinya awalnya glaukoma. nyaman ya dok karena memang dia ada steroidnya. Jadi Iya benar, matanya mata bakal merahnya nyaman. hilang gitu, selesai masalahnya. Tapi muncul masalah baru yang dia nggak tahu, ternyata glaukoma. Tekanan bola matanya naik, seperti itu. Kerusakan saraf matanya jadi. Jadi obat tetes mata untuk menyembuhkan mata merah. Masalahnya selesai, tapi muncul masalah baru yang dia nggak tahu. Oke, itu Iya, banyak case-nya dok. banyak. Barusan aja ada kasusnya tadi. Tiba-tiba yang sebelah kiri udah melihatnya 1 meter, yang sebelah kanannya masih bisa melihat 6 meter. Awalnya itu karena dia pakai obat tetes mata untuk kasus mata Beli merah. di Iya, dia beli apotek sendiri. Iya, dia udah pakai lebih dari 3 bulan. Usia berapa tuh dok? Usianya usia produktif, 28 tahun. Aduh, kasihan sekali ya dok. Iya, Maksudnya kan masih produktif, dapat kayak gitu, itu kan masalah. Karena kan mata nih betul-betul jendela dunia ya dok ya. Kita benar. hidup, kita tumbuh, kita bekerja, semuanya kita nih dengan mata ya. Berbeda ya loh teman-teman sama teman-teman yang tunanetra ya. Kalau tunanetra itu memang dia dari lahirnya sudah tunanetra dan dia sudah apa ya dok sudah memulai hidupnya dengan itu dok. Jadi dia lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang, barangkali membaca dan seterusnya. Wah ini teman-teman harus benar-benar loh ini kita diskusikan, ini luar biasa nih topik hari ini tentang glaukoma. Baik Sobat Vision, berarti pesannya adalah satu, jangan tunggu sampai ada keluhan pada mata Anda. Itu organ yang sangat vital. Kenapa? Karena bila mata Anda terganggu, maka seluruh kehidupan Anda pun bakal terganggu. Pemeriksaan rutin bisa menyelamatkan penglihatan kamu dari glaukoma. Apalagi punya keturunan keluarga yang punya riwayat glaukoma atau penyakit hipertensi dan diabetes. Ingat loh ya, glaukoma ini ya dok, nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan. Jadi kita tunggu untuk dicegah. Jangan sempat kamu, anda semua jatuh ke glaukoma. Terima kasih banyak dokter Nelly. Terima kasih Dokter Sebelum itu Faris. dokter ada insight nggak ke teman-teman di sini, pesan dokter tentang bagaimana menjaga mata Anda? Silakan dokter di sini dokter. Oke, salam sehat mata, Sobat Vision sekalian. Untuk menjaga kesehatan mata, pertama kita penting untuk screening kesehatan mata minimal sekali dalam setahun. Apa yang harus kita periksa? Pertama adalah tajam penglihatan. Yang kedua adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Kita harus lihat tekanan bola mata kita normal atau tidak. Yang ketiga, pemeriksaan lapisan mata dengan OCT. Kita lihat keadaan saraf mata kita seperti apa. Dan yang keempat, kita dapat periksa lapang pandang kita. Apakah lapang pandang kita masih normal atau tidak, atau ada gejala awal dini, sehingga kita dapat mencegah glaukoma lebih awal. Itu dia tipsnya. Mantap, terima kasih dokter. Mudah-mudahan di segmen ini bermanfaat bagi banyak orang dan edukasi ini bisa berguna bagi masyarakat luas. Karena tujuan kita adalah menjadikan media ini menjadi media edukasi dokter, di mana media ini bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat. Itu harapannya. Terima kasih dokter Nelly. Terima Terima kasih. kasih sekali ganggu waktunya. Udah capek-capek dari pagi operasi ya dokter ya.
Ya, nggak juga, karena edukasi ini penting ya. Zaman sekarang kita harus memberikan edukasi untuk mencegah penyakit itu lebih awal, karena lebih bagus mencegah daripada mengobati. Betul. Ya, Ini gini, dokter itu memang punya beban itu ya dok, memberikan edukasi bagaimana mencegah daripada kita lebih preventif aja ya dok iya dilakukan. benar Memang sekali. gitu. Terima kasih sekali lagi dokter Nelly. Kami begitu bangga hari ini dokter Nelly bisa hadir di tengah-tengah Terima kami. kasih Dokter Mudah-mudahan Farid. siap dokter. Sehat selalu bagi dokter. Makin sukses, makin sehat. Amin. Selamat Moran Mon katanya dok ya. Di mana dok? Mau lari lagi di mana dokter? Oh iya, dokter Nelly ini seneng banget lari maraton ya dok. Sudah berapa kilo yang paling jauh dok? Ya, enggak lah, kita lari untuk kesehatan aja, Lari termasuk untuk untuk kesehatan mata. Kalau Selin suka lari dari kenyataan dokter. Ya, asal jangan kawin lari lah. Kawin lari. Ini mau di mana dok? Yang terakhir kemarin di gunung apa dok? Merbabu. Merbabu berapa kilo tuh dok? Ya, gitulah 5-10 kilo. 5-10 kilo ya. Dok itu sepatunya beda ya dok? Sepatu trail ya. Trail ya, yang run karena trail ya. ya lihat-lihat itunya elevasinya berapa. Kemarin Merbabu elevasinya di atas 300. Oke. Ini Samosir 10 kilo, katanya elevasinya 280 kayaknya. Oh berarti di bawahnya Merbabu. Di bawahnya Masih Merbabu. bisa dipakai sepatu Merbabu ke situ ya dok? Bisa. Atau udah beli baru dokter? Kayaknya udah beli baru sih. Enggak lah. Karena satu konsep satu sepatu biasanya. Enggak. Karena warnanya harus matching gitu sama bajunya sama outfitnya dok. Enggak. Enggak ya, Dok? Enggak lah, kita lari untuk sehat jiwa dan raga, Wah, bukan untuk bukan untuk Iya. outfit ya. Memang bener ya, kita tuh harus punya stress release dokter. Iya. Stress release itu penting dok. Jadi sulit bagi kita yang nggak punya stress release biasanya. Jadi kalau dokter bisa stress release sambil olahraga dok, itu luar biasa. Itu luar biasa, artinya kebutuhan tubuhnya untuk terus terang ya, kalau dokter itu kan operasi itu kan kelihatannya rutinitas ya dok, tapi kan itu kan tantangannya beda ya dok. Setiap mata yang dioperasi beda tantangannya dok. Ya, karena pasien itu udah datang membawa bebannya. Jadi kita gimana ya, kita kan harus bisa menerima bebannya, kita balikkan lagi ya nggak mungkin ya. Jadi ya kita harus bisa membuka diri, membuka pikiran, berikan pendapat-pendapat, ya memberikan semangat kembali ya. Ya dengan cara kita berikan nasihat, tapi kita juga sebelumnya kita harus waras dulu. Nah itu dia. Kita tuh harus memang sanggup untuk menerima beban-beban itu ya dok. Iya. Artinya kita harus waras nih gitu. Caranya tadi kayak dokter bilang, dokter ikut lari sambil sehat. Dengan suami dok ini sih. Ya, lari dengan. Iya. Ini udah 2 kali saya lihat abang ikut ya dok ya. Iya. Milo sama ini ya dok ya. Harus ikut lah dia. Harus ikut ya, Harus sehat ya ikut. dok. Ya, sehat lah, sehat bersama. Luar biasa. Iya. Ini nggak mau dok, nggak mau lari dok. Mau lari ya? Tapi jangan kawin lari kata dokter. Jangan kawin lari. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di segmen Vision Talk selanjutnya. Mudah-mudahan segmen ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai ketemu. Oke. Salam Vision Talk.